Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 529. Seorang di antara mereka berteriak. Kalian jangan melempari batu. Biarlah kami menangkap mereka. Kami akan menggantung mereka di pintu gerbang. Baru kalian boleh melempari mereka dengan batu. Anak-anak itu pun berhenti. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sudah menyeberangi jembatan itu pun berlari semakin lambat, sehingga akhirnya kedua orang itu pun dapat menyusul mereka. Seorang di antara kedua orang yang mengejar Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian berteriak. Berhenti! Berhenti, anak iblis! Rara Wulan yang masih berlari itu pun berkata. Aku senang bermain-main dengan mereka. Marilah kita lari lebih cepat lagi, agar mereka mengejar kita semakin jauh. Kita akan lebih banyak kehilangan waktu, sahut Gelagah Putih. Rara Wulan tersenyum. Katanya, jika kita berlari lebih cepat lagi dan menjadi lebih jauh dari mereka, maka nafas mereka akan menjadi semakin terengah-engah. Bahkan mungkin sekali mereka akan kehabisan nafas. Itu dapat saja terjadi. Tetapi akan memerlukan waktu yang lama. Jadi, kita berhenti saja selagi kita masih berada di Bulak. Kita paksa saja mereka berhenti berlari dan tidak mengejar kita lagi. Rara Wulan mengangguk. Sementara itu, dua orang yang mengejar Gelagah Putih dan Rara Wulan itu sudah berada dekat sekali di belakang mereka. Sekali lagi terdengar mereka berteriak, bahkan kedua-duanya. Berhenti! Kau tidak akan dapat melepaskan diri lagi dari tanganku. Semakin cepat semakin baik. Yang seorang berteriak pula. Semakin jauh kau berlari, nasibmu akan menjadi semakin buruk. Yang lain menyambung. Aku akan memotong kedua kakimu dan kedua tanganmu. Rara Wulan pun berdesis. Lucu sekali. Tetapi Gelagah Putih menyahut. Berhenti. Kita akan berhenti di sini. Sebentar lagi, Kakang biarlah tangan mereka menggapai-gapai. Gelagah Putih terpaksa mengikut saja. Rara Wulan justru berlari lebih cepat, sehingga kedua orang yang sudah dapat menyusul mereka itu pun harus mengerahkan tenaga untuk dapat menangkap kedua orang buruan mereka. Tetapi jarak mereka menjadi semakin jauh lagi. Kedua orang itu mengumpat. Mereka pun mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka berlari untuk mengejar kedua orang buruan mereka. Tetapi kedua orang suami istri itu rasa-rasanya berlari semakin cepat. Namun ketika mereka sampai di sebuah simpang 4 di tengah-tengah Bulak, Rara Wulan pun berkata, nah, kita berhenti di simpang 4 itu. Ada tempat yang agak luas untuk bermain. Sebenarnya lah ketika mereka sampai di simpang 4, maka mereka pun berhenti. Ternyata jarak kedua orang yang mengejar mereka sudah menjadi agak jauh lagi. Sejenak kemudian, kedua orang yang mengejar mereka itu pun telah sampai di simpang 4 pula. Nafas mereka menjadi terengah-engah, tidak saja lewat hidung mereka, tetapi juga lewat mulut mereka. Setan alas, geram seorang di antara mereka di sela-sela tarikan nafasnya. Kalian akan mengalami nasib yang sangat buruk. Kalian telah mencoba melarikan diri. Kemudian kalian tidak mau berhenti pada saat kami memerintahkan kalian berhenti. Bukankah kami telah berhenti sekarang? Rara Wulanlah yang menyahut. Kenapa baru sekarang kalian berhenti? Bukankah sejak melewati jembatan itu kami sudah memerintahkan kalian berhenti? Ya. Dan sekarang kami sudah berhenti. Kenapa baru sekarang? Bentak yang seorang. Apakah kami harus berlari lagi? Bertanya Rara Wulan. Cukup. Kalau berlari lagi, maka nasibmu akan menjadi semakin buruk lagi. Kau akan dikejar oleh semua orang penghuni padukuhan Babadan seperti mengejar bajing. Kau tahu bahwa kami dapat berlari kencang. Kau juga tahu bahwa kami mempunyai kuda yang dapat bertari jauh lebih kencang lagi. Kudamu tidak ada di sini sekarang. Selagi kalian mengambil kuda, kami sudah hilang dari pandangan kalian. Persetan. Sekarang kalian tidak akan dapat melarikan diri lagi. Rara Wulan tertawa. Katanya kepada Gelagah Putih. Kakang, bukankah menyenangkan bermain kejar-kejaran di Bulak yang luas ini? Sudahlah, Rara. Kita harus segera kembali ke arena pertempuran itu. Kita akan melihat apa yang telah terjadi. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba ia pun berkata, kita berlari lagi ke jembatan.
Gelagah Putih menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kita hormati orang-orang yang telah memburu kita ini." Rara Wulan pun mengangguk. Katanya, "Baik. Aku ingin memukuli mereka sampai pingsan." "Apa yang kau katakan?" bentak seorang dari mereka yang mengejar Gelagah Putih dan Rara Wulan itu. "Sekarang kalian mau apa?" bertanya Rara Wulan. "Kami sudah berhenti menunggu kalian yang berlari seperti siput." Jantung kedua orang itu berdesir. Sikap Rara Wulan sempat membuat dada mereka berdebaran. Ternyata perempuan itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Bahkan agaknya mereka sengaja menunggu agar kedua orang yang mengejarnya itu dapat menyusulnya. Justru karena itu, maka keduanya mulai menjadi lebih berhati-hati menghadapi kedua orang laki-laki dan perempuan itu. "Sekarang, ulurkan tangan kalian. Kami akan mengikat kalian dan membawa kalian ke Babadan. Kalian harus diadili, karena kalian adalah petugas sandi yang diupah oleh orang-orang perancak." "Tidak. Kami bukan orang yang diupah oleh siapa-siapa. Kami adalah pengembara yang tidak terikat oleh siapapun. Kami dapat menentukan tujuan kami sendiri, dan kami dapat melakukan apa yang ingin kami lakukan, asal tidak merugikan dan mengganggu orang lain," jawab Gelagah Putih. "Kau menganggap bahwa seorang telik sandi tidak merugikan dan tidak mengganggu orang lain?" "Aku tidak mengatakan bahwa telik sandi itu tidak merugikan dan tidak mengganggu orang lain. Yang aku katakan adalah, bahwa kami bukan orang yang diupah untuk memata-matai pihak manapun." "Bohong. Semuanya menjadi semakin jelas dengan sikap kalian sekarang ini. Bagaimana dengan sikap kami sekarang? Ternyata kalian memiliki keberanian untuk melawan kami. Jika kalian bukan telik sandi yang serba sedikit berbekal kemampuan olah kanuragan, maka kalian tentu tidak akan berani melawan kami, karena perlawanan kalian akan membuat kalian semakin menderita menjelang saat kematian kalian. Kau kira kami akan begitu saja menerima kematian? Persetan. Kalian menganggap diri kalian ini siapa? Heh? Kalian mengira bahwa kalian dapat luput dari kematian karena kalian telah memata-matai kami? Bukan kalian yang akan membunuh kami. Tetapi kami akan membunuh kalian. Kami tahu bahwa kalian bukan orang-orang Babadan. Jika orang-orang Babadan menemukan mayat kalian di sini, maka orang-orang Babadan akan tahu bahwa kalian sebenarnya bukan apa-apa di dunia olah kanuragan. Cukup. Aku akan mengoyakkan mulutmu. Akulah yang akan melakukannya." Kedua orang yang mengaku orang Babadan itu pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu, anak-anak remaja yang melempari Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berlari-lari sampai ke tempat itu pula. Sambil berteriak-teriak mereka pun mendekati kedua orang yang memburu Gelagah Putih dan Rara Wulan itu. "Tangkap mereka, Paman. Serahkan kepada kami," teriak seorang di antara mereka. Seorang di antara kedua orang itu pun berkata dengan serta-merta, "Mundur. Jangan terlalu dekat. Nanti kalian dapat menjadi korban." Anak-anak itu pun kemudian bergeser mundur. Sementara Rara Wulan pun bertanya, "Apakah kalian akan ikut bermain? Jamuran atau cublak-cublak sueng?" "Permainan anak-anak perempuan," sahut mereka. "Bukankah aku juga perempuan?" "Tetapi kami bukan perempuan," teriak seorang di antara mereka. Rara Wulan tertawa. Katanya, "Baik. Jika demikian, lihat saja, kami akan berkelahi." "Bukankah berkelahi itu mainan laki-laki?" Anak-anak itu terdiam. "Bersiaplah," berkata salah seorang yang memburu Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Kami benar-benar akan membunuh kalian." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi keduanya pun segera mengambil jarak. Sementara itu Rara Wulan tidak hanya menyingsingkan kain panjangnya sampai ke bawah lutut. Tetapi diangkatnya kain panjangnya, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya. Kedua orang yang mengejarnya itu pun menjadi semakin menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Perempuan itu tentu bukan perempuan kebanyakan. Demikianlah, maka kedua orang yang memburu Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun sudah menempatkan dirinya. Seorang akan bertempur melawan Gelagah Putih, yang seorang lagi akan menghadapi Rara Wulan. Meskipun keduanya menyadari bahwa kedua orang itu tentu memiliki bekal ilmu, namun mereka masih saja menganggap diri mereka memiliki kelebihan serta pengalaman. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai menyerang. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan telah siap pula untuk menghadapinya.
Sementara itu, Rara Wulan yang ingin bermain kejar-kejaran itu tidak berminat untuk bertempur berlama-lama. Seperti Gelagah Putih, ia pun teringat kepada orang-orang perancak yang bertempur di seberang jembatan. Apakah mereka mampu mempertahankan diri atau tidak? Karena itu, maka Rara Wulan itu pun segera meningkatkan kemampuannya, sehingga dengan cepat ia telah mendesak lawannya. Gelagah Putih pun tidak ingin membuang banyak waktu. Sehingga Gelagah Putih pun berusaha untuk menghentikan perlawanan orang yang memburunya itu dengan cepat. Sementara itu, di seberang jembatan, orang-orang perancak masih bertempur melawan dua orang berkuda itu dengan sengitnya. Namun, bahwa lawan mereka telah berkurang dengan dua orang, agaknya telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengimbanginya. Orang-orang perancak itu telah mengerahkan kemampuan mereka tanpa menjadi gentar, meskipun kedua lawan mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Bahwa mereka berjumlah 9 orang, telah memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengalahkan kedua orang yang mengaku orang Babadan itu. Sebenarnya lah, betapapun kedua orang Babadan itu mengerahkan kemampuan mereka, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melawan 9 orang perancak. Ternyata bahwa orang-orang perancak itu bukannya tidak berilmu sama sekali. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi kedua orang Babadan itu. Karena itulah, maka kedua orang Babadan itu pun harus melihat kenyataan itu. Jika mereka memaksa diri untuk bertempur terus, maka ada kemungkinan mereka tidak mampu bertahan lagi, sehingga mereka akan dapat ditangkap dan menjadi tawanan di perancak, atau bahkan di padukuhan Wijil. Dengan demikian, maka nasib mereka pun akan menjadi sangat buruk, karena mereka akan menjadi pengewan-ewan di kademangan perancak. Karena itu, maka kedua orang itu pun harus mengambil sikap dengan cepat. Orang yang mengaku Jagabaya Babadan itu pun segera memberi isyarat kepada kawannya untuk meninggalkan arena pertempuran. Karena itu, ketika terbuka kesempatan bagi mereka, maka keduanya pun segera berlari ke kuda mereka yang tertambat di pinggir jalan. Dengan cepat mereka menarik kendali yang disangkutkan pada sebatang pohon di pinggir jalan. Dengan cepat pula mereka pun berloncatan ke punggung kuda mereka. Sejenak kemudian, kedua ekor kuda dengan dua orang penunggangnya itu pun segera melarikan diri meninggalkan arena pertempuran, serta meninggalkan dua ekor kuda milik kedua orang yang telah mengejar Gelagah Putih dan Rara Wulan. Beberapa saat kemudian, kedua orang penunggang kuda itu pun telah menyeberangi jembatan di atas susukan itu. Dengan demikian, maka orang-orang perancak yang berusaha mengejar mereka telah terhenti. Mereka tidak berani menyeberangi jembatan itu, karena jika terjadi sesuatu dengan mereka, maka hal itu akan dianggap sebagai salah mereka sendiri. Dalam pada itu, kedua orang berkuda itu pun telah melecut kuda mereka agar berlari semakin kencang. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mendesak lawan-lawan mereka. Kedua orang yang mengaku orang Babadan itu mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka masing-masing. Serangan-serangan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang datang beruntun dengan kecepatan yang tinggi, telah membuat keduanya jatuh bangun. Sekali-sekali mereka terlempar karena serangan lawan-lawan mereka. Tetapi dengan cepat mereka pun segera bangkit berdiri untuk meneruskan perlawanan. Ketika mereka mendengar derap kaki kuda, maka kedua orang itu pun segera mulai berpengharapan. Mereka mengira bahwa kedua kawan telah berhasil menyelesaikan perkelahian mereka melawan orang-orang perancak, sehingga mereka datang untuk menyusul dan membantu mereka. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera berloncatan untuk mengambil jarak. Ketika keduanya berpaling, maka jantung mereka pun menjadi berdebaran. Mereka tidak melihat keduanya membawa kuda-kuda mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak segera memburu lawan-lawan mereka. Keduanya pun sempat memperhatikan kedua orang yang mengaku orang-orang Babadan itu. Bahkan seorang di antara mereka adalah Ki Jagabaya di Babadan. Kedua penunggang kuda itu pun segera melihat kedua kawan mereka yang bertempur melawan kedua orang yang melarikan diri. Keduanya pun melihat bahwa kedua orang kawannya itu telah berloncatan mengambil jarak. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Ki Jagabaya. "Nampaknya kedua orang tawanan kita itu mencoba melawan," sahut kawannya. "Anak-anak itu? Mereka menonton saja." Sejenak kemudian, keduanya pun telah berloncatan dari punggung kuda. Tiba-tiba saja anak-anak remaja yang menyaksikan perkelahian itu bersorak. Kedatangan kedua orang itu akan membantu kedua kawannya yang segera terdesak oleh dua orang yang dituduh telik sandi dari perancak itu. Demikian keduanya menyangkutkan kendali kuda mereka di sebatang pohon, maka seorang di antara mereka bertanya,
Apa yang terjadi? Kedua orang ini mencoba melawan, sahut salah seorang kawannya yang bertempur melawan Gelagah Putih. Itu lebih baik. Kita akan membunuhnya sekarang. Serahkan kepada kami, Paman, teriak anak-anak itu. Kedua orang berkuda itu memandangi mereka sambil tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, "Baik. Aku akan mengikat mereka dan menyerahkan mereka kepada kalian." "Terima kasih, Paman, terima kasih. Kami akan mendapat mainan yang menyenangkan." Adalah di luar dugaan bahwa Gelagah Putih pun telah tertawa pula. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Ki Jagabaya. "Itukah yang kalian ajarkan kepada anak-anak kalian? Apa yang kalian harapkan dari anak-anak kalian di masa depan? Apakah kalian berharap bahwa anak-anak kalian akan menjadi sekelompok orang yang membenci sesama? Sekelompok orang yang menjadi gembira melihat penderitaan orang lain?" Dahi Ki Jagabaya itu pun nampak berkerut. Namun kemudian ia pun berkata, "Anak-anak kami bukan anak-anak yang cengeng. Mereka terlatih untuk bertindak tegas terhadap orang-orang jahat seperti kalian. Kalian yang makan upah untuk menjadi telik sandi, mengamati dan kemudian memberikan laporan tentang kelemahan-kelemahan sasarannya. Bukankah pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang sangat nista?" "Apakah kau sedang bermimpi?" bertanya Gelagah Putih. "Dari mana kau mendapat alasan untuk menuduh kami menjadi telik sandi, hanya karena kami berjalan melewati padukuhanmu? Apakah setiap orang lain yang melewati padukuhan Babadan dapat dituduh menjadi telik sandi? Jika benar sebagaimana kau katakan bahwa kau telah menghukum mati beberapa orang yang kau tuduh sebagai telik sandi, maka kau benar-benar seorang yang sangat jahat." "Persetan," geram orang yang mengaku Jagabaya dari Babadan itu. Gelagah Putih tidak berkata apa-apa lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawannya. Demikian pula Rarawulan. Namun kawan Ki Jagabaya itu sendirilah yang bertanya, "Apakah Ki Jagabaya sudah menyelesaikan orang-orang perancak itu?" "Sudah," jawab Ki Jagabaya. "Bagus. Sekarang kita selesaikan 2 ekor cecurut ini. Kita sudah berjanji untuk menangkapnya dan mengikatnya. Kemudian menyerahkannya kepada anak-anak itu. Kita akan menyeretnya ke padukuhan. Biarlah anak-anak itulah yang melakukannya." Menyeret 2 onggok selangkrah yang terikat. Memang sepantasnyalah keduanya disuruhkan ke dalam bendungan, untuk dijadikan tumbal agar bendungan itu tidak segera rusak. Anak-anak itu tiba-tiba bersorak. "Biarlah kami yang menyeret keduanya ke bendungan, Paman. Biarlah kami yang menceburkannya ke dalam air." Tiba-tiba saja Rarawulan berkata, "Alangkah senangnya mereka mendapat mainan dengan mengorbankan jiwa sesama. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana mereka menjadi sangat gembira melihat penderitaan sesamanya." Tetapi Ki Jagabaya di Babadan itu menyahut, "Ternyata kalian sudah menjadi ketakutan. Tetapi nasib kalian memang sangat buruk. Kalian akan menjadi pengewan-ewan di sini. Bukan hanya anak-anak. Tetapi seisi padukuhan Babadan akan sangat gembira, karena kami sudah berhasil menangkap sepasang telik sandi." "Kau pantas mati," geram Rarawulan. Melihat kesungguhan di wajah Rarawulan, orang yang menyebut dirinya Jagabaya di Babadan itu tidak dapat mengabaikannya. Tetapi ia yakin bahwa berempat mereka akan dapat menangkap dan benar-benar mengikat keduanya, untuk mereka serahkan kepada anak-anak remaja yang sedang menonton pertempuran itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera bergeser mengambil jarak di antara mereka. Keduanya telah siap untuk bertempur masing-masing melawan 2 orang di antara mereka. Gejolak di dada Rarawulan pun terasa menjadi semakin menghentak-hentak. Karena itu, maka Rarawulanlah yang kemudian justru meloncat mulai menyerang. Namun lawan-lawannya pun telah bersiap pula, sehingga sejenak kemudian maka pertempuran pun telah berkobar kembali. Gelagah Putih dan Rarawulan masing-masing harus bertempur menghadapi 2 orang lawan. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan yang menganggap orang-orang Babadan itu sudah bertindak melampaui batas, maka keduanya pun segera meningkatkan kemampuan mereka. Dengan kecepatan yang tinggi, Gelagah Putih dan Rarawulan menyerang lawan-lawan mereka. Serangan-serangan itu datang demikian cepatnya sehingga mengejutkan lawan-lawan mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membuat penilaian atas kemampuan suami istri yang telah mereka tuduh menjadi telik sandi itu. Pertempuran pun dengan cepatnya meningkat semakin sengit. Ki Jagabaya yang menempatkan dirinya bersama seorang kawannya melawan Gelagah Putih, ternyata tidak mempunyai banyak kesempatan.
Sebelum ia berhasil mengenai tubuh Gelagah Putih, maka Jagabaya Babadan itu sudah terlempar dari arena. Kaki Gelagah Putih yang terjulur lurus menyamping telah mengenai dadanya. Dengan tangkasnya Jagabaya Babadan itu bangkit. Namun terasa dadanya menjadi sesak. Tulang-tulang iganya menjadi nyeri. Dalam pada itu, anak-anak remaja yang menonton pertempuran itu masih saja bersorak-sorak. Dengan lantang mereka berteriak. "Cepat, Paman! Tangkap mereka! Ikat dan serahkan kepada kami." Yang lain pun berteriak pula. "Biar aku seret perempuan itu ke tepian, Paman. Biarlah kami memandikannya sebelum kami suruhkan perempuan itu ke bendungan." Suara anak-anak remaja yang riuh itu telah membuat jantung Rara Wulan semakin bergejolak. Meskipun ia harus bertempur menghadapi dua orang lawan, namun Rara Wulan sempat juga menjadi cemas akan watak dan tingkah laku anak-anak remaja itu kelak, jika mereka menjadi semakin besar dan menjadi dewasa. Mereka akan menjadi apa? Pertanyaan itu sempat mengganggu perasaan Rara Wulan. Namun Rara Wulan itu terkejut. Bagaikan baru saja terbangun dari mimpi yang buruk, Rara Wulan menghadapi kenyataan. Ia merasakan punggungnya menjadi sakit. Bahkan hampir saja Rara Wulan itu jatuh terjerembab. Seorang di antara kedua lawannya yang menyerangnya dari belakang berhasil mengenai punggung Rara Wulan dengan serangan kakinya, sehingga Rara Wulan itu terdorong beberapa langkah. Dengan susah payah Rara Wulan berusaha mempertahankan keseimbangannya. Tetapi tiba-tiba saja lawannya yang lain pun telah menyerangnya pula. Sambil meloncat orang itu memutar tubuhnya serta mengayunkan kakinya ke arah kening. Rara Wulan yang masih dalam keadaan goyah itu justru menjatuhkan dirinya. Berguling beberapa kali, kemudian melenting berdiri. Ketika kedua lawannya itu menyerang kembali, maka Rara Wulan pun sudah siap menghadapi mereka. Pertempuran pun kemudian berlangsung pula dengan sengitnya. Rara Wulan tidak mau lagi kehilangan pemusatan perhatiannya terhadap lawannya, karena sikap anak-anak remaja Babadan itu. Ketika serangan lawannya mengenai punggung Rara Wulan, Gelagah Putih merasa cemas pula. Menurut penglihatannya, serangan itu tidak datang terlalu cepat dan tidak terlalu berbahaya. Tetapi ia melihat bahwa serangan itu mampu mengenai punggung Rara Wulan. Namun Gelagah Putih tidak tahu bahwa perhatian Rara Wulan sebagian tertuju kepada sikap anak-anak remaja Babadan yang telah membuatnya menjadi cemas. Tetapi sakit di punggungnya yang kemudian dapat teratasi dengan daya tahan tubuhnya yang tinggi itu, telah membuat Rara Wulan mengambil keputusan untuk segera menghentikan perlawanan kedua orang Babadan itu. Sejenak kemudian, maka Rara Wulan pun telah meningkatkan kemampuannya. Dengan tangkasnya Rara Wulan berloncatan, sehingga membuat kedua orang lawannya menjadi bingung. Serangan-serangan Rara Wulan pun menjadi semakin sering mengenai tubuh mereka. Bergantian mereka terlempar dari gelanggang dan jatuh berguling di tanah. Seorang di antara mereka yang terlempar oleh serangan kaki Rara Wulan, justru telah menimpa sebatang pohon di pinggir jalan. Sambil menyeringai kesakitan, orang itu pun mengumpat kasar. Bahkan kemudian orang itu telah mencabut pedangnya sambil berteriak. "Aku bunuh kau, perempuan binal." Rara Wulan tertegun. Bahkan lawannya yang seorang lagi juga menarik senjatanya pula. Namun anak-anak remaja yang menonton perkelahian itulah yang berteriak-teriak. "Jangan dibunuh, Paman. Serahkan mereka kepada kami. Biarlah kami mendapatkan permainan yang menyenangkan." Tetapi kedua orang lawan Rara Wulan itu tidak menghiraukan. Mereka pun kemudian mendekati Rara Wulan setapak demi setapak sambil mengacungkan senjata mereka. "Kau akan menyesali nasib burukmu, perempuan liar," geram seorang di antara mereka. Rara Wulan menarik nafas panjang. Tetapi dengan demikian, maka ia pun akan segera mendapatkan jalan untuk menghentikan perlawanan kedua orang yang mengaku orang Babadan itu. Sejenak kemudian, Rara Wulan pun telah memutar selendangnya. "Apa yang kau lakukan, perempuan binal?" bertanya seorang di antara kedua orang lawannya itu dengan lantang. "Kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi," jawab Rara Wulan. "Iblis betina. Bersiaplah untuk mati," seorang di antara kedua lawannya itu berteriak. Hampir berbaring kedua lawannya itu meloncat menyerang. Namun dengan tangkas Rara Wulan menghindar. Sementara itu, selendangnya pun telah terjulur lurus mematuk dada seorang lawannya. Sentuhan itu masih belum dilambari kemampuan Rara Wulan yang sebenarnya. Tetapi orang yang dadanya tersentuh ujung selendang Rara Wulan itu pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Terdengar orang itu mengaduh.
Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka mulutnya masih saja menyeringai menahan sakit. Tetapi ia telah memaksa diri untuk memasuki arena pertempuran itu lagi. Sementara itu, kedua lawan Gelagah Putih pun telah bersenjata pula. Untuk mengimbangi keduanya, maka Gelagah Putih pun telah meningkatkan kemampuannya lebih tinggi. Gelagah Putih tidak merasa perlu untuk mengurai ikat pinggangnya. Namun dengan kecepatan geraknya, dilambari kemampuannya memperingan tubuhnya, ia mampu membuat kedua lawannya kebingungan. Pada saat-saat lawannya kehilangan Gelagah Putih yang berloncatan dengan ringannya, bahkan seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah, maka serangan Gelagah Putih telah melemparkan mereka sehingga terpelanting jatuh. Dengan demikian, maka kedua orang lawan Gelagah Putih itu pun segera terlibat dalam kesulitan. Beberapa kali orang yang mengaku Jagabaya dari Babadan itu harus berdesah kesakitan. Beberapa kali ia menyeringai menahan sakit yang menusuk sampai ke tulang. Tubuhnya yang terbanting-banting dan beberapa kali membentur pepohonan, telah tergores luka di mana-mana. Luka oleh ujung bebatuan yang tajam atau oleh kerasnya batang pepohonan. Bahkan dari sela-sela bibirnya telah mengalir darah, karena beberapa giginya telah patah. Kawan Ki Jagabaya itu pun merasakan kepalanya sudah menjadi sangat pening. Matanya semakin lama menjadi semakin kabur. Lawannya yang berloncatan melingkar-lingkar itu kadang-kadang tidak dapat dilihatnya lagi. Namun tiba-tiba saja serangannya telah melemparkannya. Ketika keningnya membentur sebatang pohon di pinggir jalan, maka di keningnya itu telah tergores luka. Darah mengalir semakin lama semakin deras. Dalam pada itu, kedua orang lawan Rara Wulan pun seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Ketika ujung selendang Rara Wulan menghantam dada seorang di antara mereka, maka orang itu pun telah terlempar dengan kerasnya. Rara Wulan agaknya sudah tidak telaten lagi, sehingga ia pun sudah meningkatkan ilmunya pula. Dengan kerasnya tubuh orang itu terlempar melampaui tanggul parit, hingga terjatuh di kotak sawah yang sedang digenangi air. Orang itu pun menjadi bagaikan seekor kerbau yang berada di dalam kubangan. Bahkan beberapa teguk air berlumpur telah masuk lewat tenggorokannya pula. Seorang lawan Rara Wulan yang lain pun menjadi bimbang. Berdua mereka tidak dapat mengalahkan perempuan itu. Apalagi pada saat kawannya berkutat untuk bangkit dari kubangan lumpur. Tetapi ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Ketika ia berusaha untuk meloncat menjauh, maka selendang Rara Wulan itu telah terjulur melingkar menjerat kedua kakinya. Demikian selendang itu dihentakkan, maka orang itu pun telah terpelanting terbanting jatuh di tanah. Sekali lagi Rara Wulan menghentakkannya. Orang yang terpelanting itu bagaikan diseret beberapa langkah, sebelum Rara Wulan menghentakkannya sekali lagi. Demikian lilitan ujung selendang itu terurai, maka orang itu pun tidak lagi dapat bangkit dengan cepat. Punggungnya terasa bagaikan menjadi patah. Dua orang lawan Rara Wulan sudah menjadi tidak berdaya lagi. Senjata mereka seakan-akan tidak ada gunanya sama sekali. Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Dipandanginya kedua orang lawannya berganti-ganti. Seorang terbaring di jalan bulak, seorang sudah berhasil bangkit berdiri dalam lumpur yang pekat, sehingga wujudnya bagaikan sebuah patung yang terbuat dari tanah liat. Sekarang, apa lagi yang akan kalian lakukan? Bertanya Rara Wulan. Apakah kalian masih ingin menangkap kami karena kami kalian anggap telik sandi? Orang yang terbaring itu masih berusaha untuk bangkit. Tetapi ia sudah tidak berdaya lagi untuk melawan. Sementara kawannya masih saja berdiri diam di kubangan berlumpur itu. Sementara itu dua orang yang bertempur melawan Gelagah Putih pun sudah kehilangan kesempatan mereka. Senjata mereka telah terlepas dari tangan. Sedangkan tulang-tulang mereka rasa-rasanya telah berpatahan. Sudah aku katakan, berkata Rara Wulan kemudian, bahwa kamilah yang akan membunuh kalian. Bukan kalian yang akan membunuh kami. Tuduhan kalian bahwa kami adalah orang-orang upahan dari orang-orang perancak, sangat menyakitkan hati. Aku mempunyai uang lebih banyak dari uang orang-orang perancak. Aku pun tidak mempunyai sangkut paut dengan perselisihan kalian dengan orang-orang perancak. Tetapi justru kalian telah menuduh kami menjadi telik sandi, dan bahkan kalian sudah dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ancaman, akan membunuh kami. Maka kami pun benar-benar akan membunuh kalian berempat. Keempat orang yang kesakitan itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja orang yang mengaku Jagabaya Babadan itu berteriak. Anak-anak, lari ke padukuhan. Bunyikan kentongan dan beritahukan apa yang terjadi di sini. Dua orang telik sandi dari perancak berada di bulak ini.
Anak-anak itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun menghambur berlari ke padukuhan. Kau akan mati dicincang oleh orang-orang Babadan, geram Ki Jagabaya. Tetapi Gelagah Putih tertawa. Katanya, mereka tidak akan dapat menangkap kami. Bukankah kalian sudah menyediakan 2 ekor kuda buat kami berdua? Setan alas. Kami akan membunuh kalian, kemudian meninggalkan kalian di sini. Nanti orang-orang Babadan akan datang untuk mengambil mayat-mayat kalian dan menguburkannya. Kemarahan keempat orang itu membayang di sorot matanya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika orang yang menyebut dirinya Jagabaya Babadan itu berusaha untuk bergeser, maka dengan cepat Gelagah Putih meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar dan menyambar kening orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terpelanting ke dalam parit di pinggir jalan. Ketika ia merangkak keluar dari dalam parit, maka pakaiannya yang kotor itu pun menjadi basah kuyup. Debu pun semakin banyak melekat, sehingga pakaiannya itu tidak dapat dikenali warnanya lagi. Dalam pada itu, anak-anak remaja yang berlari-lari ke padukuhan telah memasuki pintu gerbang. Mereka pun segera pergi ke Banjar untuk melaporkan apa yang terjadi di Bulak. Sejenak kemudian, maka suara kentongan pun segera berkumandang. Meskipun di siang hari, namun yang terdengar adalah suara kentongan dalam irama titir. Gelagah Putih dan Rarawulan sama sekali tidak nampak menjadi gelisah atau cemas. Meskipun suara kentongan telah menjalar sahut menyahut, namun Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja berada di Bulak itu. Namun ketika mereka melihat orang-orang Babadan berlari menuju ke arah mereka, maka Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun melangkah dengan tenangnya ke arah 2 ekor kuda yang ditambatkan itu. Sejenak kemudian mereka pun berloncatan naik. Namun mereka tidak segera pergi. Baru beberapa saat kemudian, keduanya memutar kudanya dan melarikan kuda itu ke arah jembatan. Ada juga beberapa orang yang mencoba mengejarnya. Namun tidak seorang pun di antara orang-orang Babadan itu yang mampu berlari secepat lari seekor kuda. Dalam pada itu, orang-orang Babadan itu menemukan keempat orang yang bertempur melawan Gelagah Putih dan Rarawulan itu terbaring menyilang jalan. 4 sosok tubuh yang berjajar rapi. Dengan serta-merta orang-orang padukuhan itu mencoba mendengarkan, apakah jantung mereka masih berdetak. Mereka hanya pingsan, desis seseorang. Titikan air di bibirnya, berkata yang lain. Air apa? Tidak ada sumur di dekat tempat ini. Basahi saja lehernya dengan air parit. Orang-orang padukuhan Babadan itu pun kemudian membasahi wajah dan leher keempat orang yang pingsan itu dengan air parit. Ternyata sebelum meninggalkan mereka, Gelagah Putih dan Rarawulan telah membuat mereka pingsan. Gelagah Putih dan Rarawulan tidak membunuh mereka, meskipun mereka itu pantas dihukum mati karena tingkah laku mereka. Bahkan mereka mengaku telah membunuh lebih dari 5 orang yang dituduh menjadi telik sandi Kademangan Perancak untuk mengamati keadaan padukuhan Babadan. Mereka tentu seperti diri mereka berdua, orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Tetapi Gelagah Putih dan Rarawulan hanya membuat mereka pingsan dan meninggalkan mereka di Bulak Panjang itu. Dari anak-anak remaja yang menyaksikan peristiwa di Bulak itu, orang-orang Babadan tahu bahwa yang telah memperlakukan Ki Jagabaya dan ketiga orang kawannya dengan kasar itu adalah 2 orang suami istri. Seorang anak muda pun mengatakan bahwa ketika kedua orang itu lewat di padukuhan Babadan, anak muda itu sempat berbicara dengan kedua orang yang mengaku suami istri itu. Mereka memang sangat mencurigakan. Itulah sebabnya Ki Jagabaya dengan 3 orang kawannya telah menyusul mereka. Anak-anak itu tahu bahwa keduanya pergi bersama anak kebayan di padukuhan sebelah Susukan. Karanglor maksudmu? Ya. Anak-anak itu pun menceritakan bahwa Ki Jagabaya telah menyusul kedua orang suami istri itu ke Karanglor. Tetapi yang kemudian terjadi adalah seperti yang mereka lihat. Orang-orang Babadan itu pun harus menyadari bahwa kedua orang yang mengaku suami istri itu tentu orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Ki Jagabaya Babadan itu bagi orang-orang Babadan adalah orang yang pilih tanding. Namun berempat, Ki Jagabaya tidak mampu melawan 2 orang. Bahkan seorang di antara mereka adalah perempuan. Orang-orang Babadan itu pun kemudian berusaha untuk membuat keempat orang itu sadar. Air yang diusapkan di dahi, kening dan leher mereka, telah membuat keempat orang itu menjadi lebih segar, sehingga beberapa saat kemudian mereka pun mulai menjadi sadar. Marilah,
kita pulang dahulu, Ki Jagabaya, berkata salah seorang laki-laki yang sudah separuh baya. Di mana iblis itu, geram Ki Jagabaya. Jika mereka tidak melarikan diri, aku akan membunuhnya. Tetapi Ki Jagabaya tadi pingsan di sini, berkata laki-laki separuh baya itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat licik, pengecut dan tidak tahu malu. Apa yang sudah mereka lakukan? Bertanya seorang anak muda. Ki Jagabaya itu tidak segera menjawab. Namun kemudian keempat orang yang pingsan itu pun telah dibantu untuk bangkit berdiri. Tertatih-tatih mereka berjalan dipapah oleh masing-masing dua orang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang melarikan kedua ekor kuda milik orang Babadan itu telah menyeberangi jembatan di atas susukan. Ketika mereka sampai di Bulak, maka orang-orang yang berada di Bulak itu telah pergi. Agaknya mereka telah membawa kawan-kawan mereka yang pingsan dan kesakitan ke padukuhan. Tetapi mereka bukan orang-orang padukuhan Karanglor. Sejenak Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu di tengah-tengah Bulak. Mereka sudah tidak melihat lagi dua ekor kuda milik orang Babadan yang mengejar mereka. Kemana mereka pergi? Desis Rara Wulan. Dengan ragu-ragu Gelagah Putih pun menyahut. Tadi kita mendengar orang-orang Babadan menyebut padukuhan Wijil. Agaknya orang-orang yang telah mencoba menangkap orang-orang Babadan itu adalah orang-orang padukuhan Wijil. Ya. Agaknya mereka orang-orang dari padukuhan Wijil. Jadi, kita akan pergi ke Wijil. Padukuhan yang kelihatan itu adalah padukuhan Karanglor. Agaknya padukuhan Wijil adalah padukuhan di arah kanan jalan itu. Kita akan menyusuri jalan Bulak yang panjang ini. Bukankah kita sudah mempunyai kuda sekarang? Rara Wulan tersenyum sambil mengangguk. Katanya, ya. Kita sudah mempunyai seekor kuda bagi kita masing-masing. Marilah kita pergi ke Wijil. Kita akan berbicara dengan orang-orang Wijil. Agaknya sikap orang-orang Wijil agak berbeda dengan sikap orang-orang Karanglor. Keduanya pun kemudian melarikan kuda-kuda yang mereka dapatkan itu menuju ke sebuah padukuhan yang berada di ujung Bulak yang panjang itu. Dengan menunggang kuda, maka Bulak itu mereka lintasi dalam waktu yang terhitung pendek. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati pintu gerbang padukuhan, yang agaknya adalah padukuhan Wijil. Di pintu gerbang Gelagah Putih dan Rara Wulan menghentikan kuda mereka. Meskipun tidak rapat, tetapi pintu gerbang padukuhan itu telah ditutup. Di atas pintu gerbang tertulis dengan huruf-huruf yang besar nama padukuhan itu. Wijil. Padukuhan ini adalah padukuhan Wijil, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. Nampaknya orang-orang Wijil pun harus menjadi berhati-hati setelah peristiwa yang terjadi di Bulak panjang itu. Menurut pendengaranku, peristiwa yang terjadi itu bukan untuk pertama kalinya, Kakang. Ya. Orang-orang Babadan itu mengatakan bahwa beberapa kali orang-orang Wijil sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Sekarang, kita masuk ke padukuhan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian turun dari punggung kuda mereka. Perlahan-lahan Gelagah Putih mendorong pintu gerbang padukuhan yang tertutup, meskipun tidak terlalu rapat. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu terkejut ketika di belakang pintu gerbang itu ternyata berjaga-jaga beberapa orang anak-anak muda yang bersenjata. Demikian pintu gerbang itu didorong oleh Gelagah Putih, maka anak-anak muda itu pun segera mempersiapkan diri. Tetapi ada di antara mereka yang melihat Gelagah Putih dan istrinya digiring oleh orang-orang Babadan dari padukuhan Karanglor, yang kemudian melarikan diri menyeberangi jembatan di atas susukan yang menjadi batas untuk sementara antara Kademangan Perancak dengan padukuhan-padukuhan yang ingin mengambil alih kekuasaan Kademangan itu. Kau, Kisanak, desis orang yang dapat mengenal Gelagah Putih dan Rara Wulan. Orang itu melangkah maju mendekati kedua orang suami istri itu sambil bertanya. Jadi kau luput dari tangan orang-orang Babadan itu? Yang Maha Agung masih melindungi kami berdua, jawab Gelagah Putih. Sekarang kalian berdua justru membawa 2 ekor kuda. Dari manakah kau mendapatkannya? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memutuskan untuk mengatakan apa yang telah terjadi padanya. Kami terpaksa melawan, Kisanak. Agaknya mereka benar-benar ingin membunuh kami berdua. Orang-orang padukuhan Wijil itu mengangguk-angguk. Orang yang dapat mengenalinya itu bertanya pula. Jadi kalian dapat mengalahkan mereka berempat?
Mungkin hanya satu kebetulan. Tetapi seperti yang aku katakan, Yang Maha Agung melindungi kami berdua. Syukurlah jika Kisanak berdua selamat. Mereka berempat sebenarnya bukan orang-orang Babadan. Mereka adalah orang-orang jahat yang bersarang di ujung hutan. Namun mereka berhasil mempengaruhi Ki Bekel Babadan untuk mengambil langkah-langkah yang keliru. Mungkin, Kisanak. Tetapi mungkin juga Ki Bekel tidak dapat memilih. Bukankah orang-orang yang bersarang di ujung hutan itu mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya? Mungkin juga, Kisanak. Tetapi marilah, aku persilahkan Kisanak untuk pergi ke Banjar Padukuhan. Kita akan dapat berbicara lebih banyak. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjalan sambil menuntun kuda mereka menuju ke Banjar, diantar oleh beberapa orang. Sementara itu anak-anak muda yang ada di belakang pintu gerbang telah menutup pintu gerbang itu kembali, meskipun tidak terlalu rapat. Di Banjar, Gelagah Putih dan Rara Wulan diterima oleh Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu yang lain. Bebahu yang berkumpul di Banjar setelah mereka mendengar bahwa 5 orang dari Padukuhan Wijil telah dianiaya oleh orang-orang Babadan, justru di daerah yang untuk sementara tetap dianggap daerah perancak. Orang-orang yang mengaku dari Babadan itulah yang telah menyeberangi batas yang untuk sementara memisahkan dua bagian dari Kademangan Perancak. Silahkan, Kisanak, orang yang mengantar Gelagah Putih dan Rara Wulan ke Banjar itu mempersilahkan. Ketika keduanya kemudian duduk di pendapa Banjar, maka orang itu pun segera memperkenalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan kepada Ki Jagabaya dan para bebahu. Ki Jagabaya sambil mengangguk-angguk bertanya. Jadi kalian telah berkelahi melawan orang-orang Babadan? Ya, Ki Jagabaya. Kalian membawa 2 ekor kuda mereka. Ya, Ki Jagabaya. Jadi keempat ekor kuda dari orang Babadan itu sekarang berada di sini. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Agaknya kedua orang Babadan itu meninggalkan arena pertempuran dengan tergesa-gesa, sehingga mereka hanya dapat membawa kuda-kuda mereka sendiri, dengan meninggalkan 2 ekor kuda milik kawan-kawan mereka. Kisanak, berkata Ki Jagabaya kemudian. Sekarang Kisanak berdua telah terlibat dalam persoalan di antara orang-orang Kademangan Perancak. Tetapi terserah kepada Kisanak, apakah Kisanak akan melibatkan diri untuk selanjutnya sampai kita menemukan penyelesaian, atau Kisanak berdua akan segera meninggalkan Perancak. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sebenarnya ia ingin segera sampai ke tanah perdikan Menoreh. Tetapi nampaknya peristiwa yang terjadi di Perancak itu sangat menarik perhatiannya. Ki Jagabaya, berkata Gelagah Putih kemudian. Apakah yang sebenarnya terjadi di Kademangan Perancak? Kenapa orang-orang Babadan dengan serta-merta menuduh aku sebagai telik sandi yang diupah oleh orang-orang Perancak untuk mengamati padukuhan mereka, sehingga mereka ingin menghukum kami berdua dengan hukuman mati? Itulah ciri-ciri dari para bebahu di Babadan sekarang, Kisanak, jawab Ki Jagabaya. Namun Ki Jagabaya itu pun segera bertanya. Tetapi siapakah sebenarnya Kisanak ini? Seandainya benar apa yang Kisanak katakan, bahwa Kisanak dapat melepaskan diri dari tangan 4 orang dari Babadan itu, maka Kisanak tentu orang yang berilmu tinggi. Ki Jagabaya, jawab Gelagah Putih. Mungkin kebetulan saja bahwa aku telah berhasil melepaskan diri dari ke-4 orang yang mengaku orang Babadan itu. 2 orang di antara mereka nampaknya sudah tidak berdaya. Mungkin mereka mengalami kesulitan ketika mereka bertempur melawan orang-orang Wijil di Bulak Panjang. Tetapi kami tidak berhasil menangkap mereka, berkata orang yang dapat mengenali Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mungkin itu satu kebetulan. Jika kalian menangkap mereka, maka akibatnya tidak dapat kita perhitungkan, berkata Ki Jagabaya. Tetapi mereka telah menyeberangi jembatan di atas susukan itu. Selain itu, bukankah Perancak memang sudah bertekad untuk memaksa mereka tunduk kepada tatanan dan paugeran? Sehingga Babadan tetap merupakan bagian dari Kademangan Perancak. Bukan sebaliknya, padukuhan-padukuhan yang lain menjadi bagian dari Kademangan Babadan. Aku mengerti. Ki Demang sudah bertekad untuk memaksa Babadan tunduk pada tatanan. Tetapi tidak hari ini. Tidak nanti malam. Kita sudah bersiap, Ki Jagabaya. Kita memang sudah siap. Tetapi Ki Demang masih harus meyakinkan orang-orang Karanglor dan Karangwetan bahwa mereka tidak dapat berpangku tangan. Mereka tidak dapat bergaya daun ilalang, yang merunduk ke arah angin bertiup. Ya, orang itu mengangguk. Ki bekal di Karanglor dan Karangwetan memang berbeda dengan bekal kita di Wijil ini.
Itulah sebabnya kita belum dapat bergerak sekarang. Baru setelah kita semuanya sejalan dalam sikap, Ki Demang akan segera bertindak. Orang itu mengangguk-angguk. Jika kekerasan itu terjadi, maka orang-orang Karanglor dan Karangwetan yang tidak bersiap itu akan dapat menjadi sasaran pertama. Bahkan kemudian menjadi landasan gerak orang-orang Babadan di seberang Susukan. Ki Jagabaya, berkata Gelagah Putih kemudian. Bagaimanapun juga, kami disentuh oleh persoalan ini. Karena itu, jika Ki Jagabaya tidak berkeberatan, kami ingin mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya telah terjadi di Kademangan Perancak ini. Sehingga Kademangan ini seakan-akan telah terbelah. Ki Jagabaya menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, Kisanak. Karena Kisanak adalah telik sandi yang diupah oleh orang Perancak, maka kalian boleh tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Kademangan ini. Tetapi katakan lebih dahulu, siapakah Kisanak berdua ini?" Kisanak masih belum menjawab pertanyaanku itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memandang Rarawulan sekilas. Agaknya Rarawulan mengerti, sehingga Rarawulan itu pun mengangguk kecil. Agaknya keduanya tidak lagi berniat menyembunyikan kenyataan tentang diri mereka berdua. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menjawab. "Kami adalah orang Tanah Perdikan Menoreh, Ki Jagabaya. Kami telah menempuh sebuah perjalanan panjang. Sekarang kami justru dalam perjalanan pulang ke Tanah Perdikan Menoreh." "Kalian tinggal di Tanah Perdikan Menoreh?" "Ya, Ki Jagabaya. Aku telah banyak mendengar tentang Tanah Perdikan Menoreh. Sekali aku pernah melintasi Tanah Perdikan itu dalam satu perjalanan, ketika aku mencari pamanku yang pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan anak istrinya. Aku mendengar beberapa nama yang besar di Tanah Perdikan Menoreh. Selain Ki Gede Menoreh sendiri, di Tanah Perdikan Menoreh tinggal seorang yang bernama Agung Sedayu serta istrinya Sekar Mirah. Sepasang suami istri yang namanya dikenal tidak saja di Tanah Perdikan Menoreh. Selain mereka berdua, masih dikenal pula beberapa nama yang lain. Sehingga dengan demikian, maka Tanah Perdikan Menoreh adalah sebuah tanah perdikan yang kokoh. Ya. Di Tanah Perdikan tinggal Ki Lurah Agung Sedayu dan istrinya, Nyi Lurah Sekar Mirah. Yang sebenarnya menjadi lurah prajurit adalah Agung Sedayu. Tetapi istrinya juga terpercik sebutan itu pula. Bukankah itu wajar sekali, Kisanak? Tetapi siapakah nama kalian berdua? Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku. Namanya Rarawulan. Ki Jagabaya itu mengangguk-angguk. Katanya, di Tanah Perdikan Menoreh banyak terdapat orang berilmu tinggi. Karena itu, agaknya Angger Gelagah Putih dan Angger Rarawulan tidak membual, bahwa kalian mampu melepaskan diri dari keempat orang yang mengaku orang Babadan itu. Sudah aku katakan, bahwa mungkin hanya satu kebetulan. Atau karena dua orang di antara mereka sudah tidak berdaya. Baiklah, Angger berdua. Selain kalian berdua sudah tersentuh oleh persoalan yang terjadi di Kademangan ini, kalian juga berasal dari daerah yang sangat kami kenal. Jaraknya pun tidak terlalu jauh. Ya, Ki Jagabaya. Jika Angger Gelagah Putih dan Angger Rarawulan tidak berkeberatan, kami akan memperkenalkan Angger berdua dengan Ki Bekel Wijil serta Ki Demang Perancak. Tentu kami akan sangat senang sekali, Ki Jagabaya. Tetapi waktu kami tidak terlalu banyak. Kami ingin segera sampai di rumah kami, di Tanah Perdikan Menoreh. Kami minta Angger berdua malam ini bermalam di sini. Bukankah hanya berselisih waktu 1 atau 2 hari? Jika Angger telah menempuh perjalanan dalam pengembaraan Angger berdua beberapa bulan, apakah artinya 1-2 hari atau bahkan sepekan lagi? Gelagah Putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar Gelagah Putih menjawab. Baiklah, Ki Jagabaya. Karena aku ingin sekali mengetahui apakah yang telah terjadi di sini, maka kami akan bermalam semalam di padukuhan ini. Terima kasih, Nger, berkata Ki Jagabaya. Nanti aku akan memperkenalkan Angger dengan Ki Bekel dan Ki Demang. Terima kasih, Ki Jagabaya. Namun dengan demikian, maka yang akan aku ceritakan kepada Angger berdua sekarang hanyalah persoalan pokoknya saja. Perinciannya yang lebih kecil akan Angger ketahui setelah Angger berdua bertemu dengan Ki Bekel dan Ki Demang nanti malam. Baik, Ki Jagabaya. Angger berdua, berkata Ki Jagabaya kemudian. Babadan dan padukuhan yang juga terhitung besar,
Padukuhan Palian yang membujur panjang dan bergandengan dengan Padukuhan Sambirata, telah menyatakan diri tidak mengakui kekuasaan Demang Perancak yang sekarang. Mereka menginginkan bahwa Padukuhan Induk Kademangan Perancak berada di Babadan, dan bahkan mungkin nama Kademangan ini pun akan diubah menjadi Kademangan Babadan, atau Padukuhan Babadan itulah yang mengambil alih nama Perancak. Bahkan sekarang pun sudah ada yang menyebut Padukuhan Babadan dengan sebutan Padukuhan Perancak. Bahkan anak-anak di Babadan mulai tertarik untuk menyebut padukuhannya dengan sebutan Padukuhan Perancak, Padukuhan Induk Kademangan Perancak. Tetapi gejolak itu masih belum terasa penting sebagaimana sikap orang-orang Babadan yang tidak lagi mengakui kepemimpinan Ki Demang di Perancak. Kenapa mereka tidak mengakui lagi kepemimpinan Ki Demang? Bertanya Gelagah Putih. Ki Bekel di Babadan itu juga adalah anak Ki Demang Perancak yang terdahulu. Saudara kandung dengan Ki Demang Perancak yang sekarang? Tetapi berbeda ibu. Ki Demang Perancak yang terdahulu mempunyai 2 orang istri. Masing-masing mempunyai anak laki-laki. Tetapi karena ibu Ki Demang Perancak yang sekarang itu adalah istri yang pertama, maka anaknya lah yang berhak menggantikan ayahnya. Tetapi istrinya yang kedua menjadi iri hati, meskipun anaknya sudah mendapat kedudukan menjadi bekel di Padukuhan Babadan. Sebuah padukuhan yang terhitung besar. Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, maka hadirnya 2 orang istri di dalam satu keluarga akan menimbulkan persoalan. Jika bukan karena persoalan kedua orang perempuan itu sendiri, maka persoalan anak-anaknya akan dapat mencuat ke permukaan. Bahkan mungkin cucu-cucunya akan dapat membawa persoalan yang berkepanjangan. Demikianlah, maka pada hari itu Gelagah Putih dan Rara Wulan akan bermalam di Kademangan Perancak. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jagabaya, maka lewat senja Gelagah Putih dan Rara Wulan telah diajaknya menemui Ki Bekel di rumahnya. Ternyata sikap Ki Bekel terhadap kedua orang suami istri itu cukup ramah. Nyi Bekel pun telah ikut menemui mereka pula, setelah menghidangkan minuman dan makanan. Ki Jagabaya pun kemudian telah memperkenalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sedang dalam perjalanan pengembaraannya. Mereka tinggal di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Bekel. Di Tanah Perdikan Menoreh? Jadi kalian tinggal di Tanah Perdikan Menoreh? Ya, Ki Bekel. Tanah Perdikan yang besar dan kuat. Aku telah pernah mendengar beberapa nama yang besar dari para pemimpin di Tanah Perdikan itu. Mereka memang orang-orang yang menonjol di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Bekel. Tetapi hanya berlaku di Tanah Perdikan Menoreh saja. Di luar Tanah Perdikan, mereka bukan apa-apa. Yang terbaik di Tanah Perdikan, tidak lebih dari mereka yang berada di tataran yang terbawah bagi daerah lain yang memiliki orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Bekel tertawa. Katanya, kau adalah seorang yang rendah hati. Tetapi justru orang-orang yang rendah hati itulah yang memiliki banyak kelebihan. Apalagi kami, Ki Bekel. Tetapi kami mempunyai modal yang dapat kami banggakan. Kami mempunyai kemampuan berlari cepat. Sehingga dalam saat-saat yang gawat, kemampuan kami itu dapat kami pergunakan. Tentu bukan sekedar berlari cepat, berkata Ki Bekel. Tetapi baiklah. Mungkin kalian berdua tidak ingin mendapat pujian yang berlebihan. Gelagah Putih itu pun menyahut. Kami memang belum pantas mendapat pujian, meskipun sebenarnya kami sangat menginginkan. Ki Bekel tertawa. Demikian pula Nyi Bekel dan Ki Jagabaya. Angger Gelagah Putih berdua, berkata Ki Bekel kemudian. Hari ini Angger Gelagah Putih telah terlibat dalam persoalan yang sebenarnya tidak mempunyai sangkut paut sama sekali dengan Angger berdua. Ya, Ki Bekel. Kami telah dituduh menjadi telik sandi Kademangan Perancak di Babadan. Untunglah kami dapat melarikan diri. Jika tidak, maka kami tentu sudah dibantai oleh orang-orang Babadan. Bahkan oleh anak-anak. Alangkah menderitanya menjadi mainan anak-anak yang telah kehilangan nuraninya karena pengaruh lingkungannya. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Sementara itu aku sempat membayangkan, bahwa sebelum kami berdua yang hampir saja mengalami nasib buruk, tentu sudah ada orang lain yang mengalaminya. Pengembara yang kebetulan lewat Padukuhan Babadan yang sedang berselisih dengan padukuhan-padukuhan lain di Kademangan Perancak. Sebenarnya sikap itu bukan sikap murni orang-orang Babadan, Nger, sahut Ki Bekel. Ya, Ki Bekel. Aku sudah menduga.
Ketika kami melewati padukuhan Babadan, maka orang-orang Babadan memang mencurigai kami. Tetapi mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Bahkan kami telah dibiarkan untuk pergi meninggalkan padukuhan itu, meskipun kami tetap dicurigai. Baru kemudian setelah kami berada di Karanglor, orang-orang Babadan itu menyusul kami. Agaknya orang-orang padukuhan Wijil melihat orang-orang Babadan itu menyeberangi jembatan, sehingga mereka berusaha untuk menangkap mereka. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Wijil itu. Ya. 5 orang padukuhan Wijil mengalami luka parah. Mereka dirawat dengan sebaik-baiknya. Tetapi seorang di antaranya tangannya akan menjadi cacat seumur hidupnya. Untunglah bagi kami, bahwa kami yang dibawa oleh orang-orang Babadan itu bertemu lagi dengan orang-orang dari padukuhan Wijil yang jumlahnya lebih banyak, sehingga kami berdua sempat melarikan diri. Tetapi kalian tentu tidak hanya sekedar melarikan diri. Kuda kedua orang Babadan itu ada pada Angger berdua. Gelagah Putih tidak segera menjawab, tetapi ia pun kemudian tertawa pendek. Rara Wulan pun tersenyum pula, sedangkan Ki Jagabaya sambil tertawa berkata, "Kalian tidak dapat meninggalkan ciri seorang pengembara. Apalagi dari tanah perdikan menoreh." "Apakah ciri itu, Ki Jagabaya?" "Biasanya seorang pengembara tentu berbekal ilmu. Sementara tanah perdikan menoreh adalah lumbung dari orang-orang berilmu tinggi." Ki Jagabaya memuji kami lagi. Ki Jagabaya masih saja tertawa. Demikian pula Ki Bekel dan Nyi Bekel. Namun sejenak kemudian, Ki Bekel itu pun berkata, "Angger berdua. Karena kalian adalah telik sandi yang diupah oleh orang-orang Perancak, maka sebaiknya kalian berdua bertemu dengan Ki Demang di Perancak." Ki Demang di Perancak adalah seorang Demang yang terhitung masih muda, meskipun tidak semuda Angger berdua. Ki Demang itu baru mempunyai 3 orang anak. Yang sulung laki lalu, umurnya baru 6 tahun. 2 adiknya perempuan. Seorang berumur 3 tahun, yang seorang masih bayi. "Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Bekel," berkata Gelagah Putih kemudian. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di rumah Ki Demang Perancak bersama Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil. Seperti Ki Bekel Wijil, Ki Demang yang masih terhitung muda itu dengan ramah menerima Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ternyata Ki Demang sudah menerima laporan tentang keberadaan 2 orang suami istri itu di Wijil. Mereka telah dituduh menjadi telik sandi yang diupah oleh Ki Demang Perancak. Dari Ki Demang sendiri, Gelagah Putih dan Rara Wulan mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di Perancak. Perselisihan yang terjadi di Perancak bersumber dari pergulatan di antara keluarga Ki Demang sendiri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ki Jagabaya, bahwa Ki Demang Perancak dan Ki Bekel Babadan adalah 2 orang bersaudara seayah. Tetapi mereka berlainan ibu. Tidak ada tatanan maupun paugeran yang dapat dipergunakan untuk melandasi tuntutan Bekel Babadan, berkata Ki Demang Perancak. Tetapi aku sadari bahwa Bekel Babadan itu adalah adikku sendiri. Kenapa baru sekarang timbul persoalan itu, Ki Demang? Apakah pada saat Ki Demang diwisuda, persoalan ini belum ada, bertanya Gelagah Putih. Mungkin bibit persoalan ini sudah ada di hati ibu muda. Tetapi agaknya ibu muda masih berusaha menahan diri. Namun kemudian persoalan itu meledak juga, setelah orang-orang Babadan berhubungan dengan sekelompok perampok yang bersarang di ujung hutan. Semula Babadan justru memperkuat diri untuk menghadapi para perampok itu. Tetapi lambat laun, para perampok itu berhasil menanamkan pengaruhnya di Babadan. Gelagah Putih dan Rara Wulan berpandangan sekilas. Nampaknya mereka telah mendapatkan jawaban, kenapa padukuhan Babadan telah membuat dinding padukuhan yang tinggi. Dinding itu tentu dibuat pada saat Babadan masih berusaha mempertahankan diri dari sentuhan kejahatan oleh para perampok yang bersarang di ujung hutan itu. Gelagah Putihlah yang kemudian menyahut. Jadi dengan demikian, maka yang telah mendorong Ki Bekel di Babadan untuk mengambil alih kekuasaan di Perancak itu adalah para perampok itu? Ya. Mereka telah membakar hati bukan saja Ki Bekel Babadan, tetapi juga orang-orang Babadan yang lain. Mereka menganggap bahwa Babadan adalah padukuhan tertua di Kademangan Perancak, sehingga sepantasnya lah bahwa induk Kademangan Perancak itu berada di Babadan. Bagaimana dengan padukuhan Palian? Orang-orang Palian telah terpengaruh pula. Ki Bekel Palian adalah seorang bekel yang terhitung tua, tetapi penalarannya agak kurang cerah.
Dengan sedikit janji-janji, maka Ki Bekel Palian dan Sambirata sudah jatuh ke bawah pengaruh Bekel Babadan. Bahkan kebencian orang-orang Palian dan Sambirata terhadap orang-orang di seberang Susukan justru melampaui orang-orang Babadan sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba saja Rarawulan itu pun bertanya. Bagaimana dengan orang Karanglor, Ki Demang? Aku tidak terlalu menyalahkan orang-orang Karanglor. Mereka merasa bahwa padukuhan mereka adalah padukuhan yang terdekat dengan Babadan. Mereka tahu bahwa yang berada di belakang orang-orang Babadan adalah para perampok yang bersarang di ujung hutan sebelah. Karena itu, maka mereka tidak bersikap keras terhadap orang-orang Babadan, meskipun Karanglor tidak mau bergabung dengan orang-orang Babadan. Agaknya Karanglor berusaha untuk sementara tidak berhadapan langsung dengan orang-orang Babadan serta para penjahat yang memiliki kekuatan yang besar. Gelagah Putih dan Rarawulan mendengarkan keterangan Ki Demang dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketika Ki Demang itu berkata, selain perjanjian yang mungkin dianggap saling menguntungkan oleh orang-orang Babadan dengan para perampok itu, ternyata ada persoalan lain yang membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab. Persoalan apa, Ki Demang? Ki Demang nampaknya menjadi ragu-ragu. Dipandanginya Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil itu sekilas. Namun kemudian Ki Demang itu menarik nafas panjang. Kisanak, ibu muda itu adalah yang sangat berkuasa di lingkungan keluarga. Yang aku tahu, ayahku pun merasa agak segan kepadanya. Apalagi sepeninggal ibuku. Ibu muda itu agaknya menguasai segala-galanya. Tetapi Ki Demang sekarang tetap saja menjadi Demang. Jika saja ayahku tidak meninggal, mungkin persoalannya akan menjadi lain. Gelagah Putih dan Rarawulan termangu sejenak. Dengan ragu Gelagah Putih pun bertanya. Kenapa justru karena ayah Ki Demang meninggal, maka sekarang Ki Demang menjadi Demang di Perancak? Ki Demang itu menarik nafas panjang. Katanya. Ini rahasia keluarga kami, Kisanak. Tetapi karena persoalannya menyangkut kepemimpinan di Perancak, sedangkan Kisanak sudah terlanjur terlibat, maka baiklah aku ceritakan. Ki Demang itu berhenti sejenak, lalu katanya selanjutnya. Jika ayah tidak meninggal, maka mungkin bukan aku yang menjadi Demang di Perancak. Lalu siapa, dan kenapa? Gelagah Putih menjadi semakin ingin tahu. Jika ayah tidak meninggal, agaknya yang akan menjadi Demang adalah adikku yang sekarang menjadi Bekel di Babadan. Ibu muda mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ayah. Tetapi justru setelah Ki Demang yang terdahulu meninggal, Ki Demanglah yang menggantikannya. Ayah meninggal karena sakit. Lebih dari 10 hari ayah terbaring di pembaringan. Namun agaknya para bebahu Kademangan ini mengerti sifat ibu muda. Dalam keadaan sakit, ayah dapat saja ditekan untuk menetapkan bahwa adikku itulah yang harus menggantikannya. Karena itu, maka setiap saat ayah ditunggui oleh para bebahu bergantian. Ki Jagabaya, Ki Kebayan Tua dan Ki Kebayan Muda, dan para bebahu yang lain. Sehingga dengan demikian maka ibu muda tidak mendapat kesempatan untuk menekan ayah, agar membuat keputusan yang keliru. Demikian ayah meninggal, maka para bebahu segera mengambil keputusan untuk menetapkan aku menjadi Demang di Kademangan Perancak. Bahkan Ki Bekel dan Ki Jagabaya Padukuhan Wijil itu pun mengetahui pula apa yang telah terjadi. Di luar sadarnya Gelagah Putih dan Rarawulan pun berpaling kepada Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil. Ki Bekel dan Ki Jagabaya itu mengangguk. Dengan nada rendah Ki Bekel pun berkata, "Ya, Nger. Itulah yang terjadi. Meskipun kami tidak melihat dari dekat, tetapi kami mengetahui apa yang telah terjadi di Padukuhan Induk Kademangan Perancak pada waktu itu." Ki Demang pun kemudian berkata pula. Para bebahu pun kemudian menetapkan adikku itu menjadi Bekel di Babadan, karena kedudukan itu kebetulan sekali kosong, karena Ki Bekel yang terdahulu tidak mempunyai seorang anak pun. Apalagi Ki Bekel terdahulu di Babadan itu adalah saudara ibu muda itu pula. Karena itu, maka wajar sekali jika adikku itu kemudian diangkat menjadi Bekel di Babadan. Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja mengangguk-angguk. Tetapi adikku itu merasa bahwa kedudukan itu masih belum cukup. Kedudukan itu masih terlalu rendah baginya. Apalagi bibi agaknya akhir-akhir ini sengaja membakar perasaannya, sehingga adikku itu kemudian berani dengan terbuka menentang kuasaku. Bahkan kemudian dengan terbuka pula menuntut agar aku menyerahkan kedudukan Demang ini kepadanya. Baru akhir-akhir ini, bertanya Gelagah Putih. Ya.
Apakah ada sebabnya, sehingga akhir-akhir ini Ki Bekel berani menyatakan tuntutannya dengan terbuka, bertanya Rara Wulan pula. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil yang duduk bersama mereka. Sambil menarik nafas panjang Ki Demang pun berkata. Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil sudah mengetahui apa yang terjadi di Babadan. Meskipun sebenarnya aku agak segan mengatakan kepada orang lain, namun karena keduanya sudah terlibat, apa boleh buat. Tidak ada salahnya, Ki Demang. Meskipun yang terjadi itu merupakan aib bagi satu keluarga, tetapi bukankah tidak hanya menyangkut Ki Demang dan keluarga Ki Demang? Kisanak, berkata Ki Demang kemudian. Sebenarnya lah bahwa ada dorongan lain yang telah membuat Babadan menjadi kehilangan nalar. Telah terjadi hubungan yang rapat antara ibu muda dengan seorang laki-laki tampan yang sudah separuh baya. Ternyata laki-laki itu adalah pimpinan sekelompok perampok yang tinggal di ujung hutan. Semula ibu muda memang tidak mengetahui. Tetapi ketika hubungan itu berlanjut dan menjadi semakin jauh, laki-laki itu pun mengaku bahwa ia seorang pemimpin dari segerombolan perampok yang bersarang di ujung hutan. Apakah ibu muda Ki Demang tidak menjadi menyesal? Aku mengira bahwa ibu muda itu akan menyesal dan menjauhinya, bahkan membencinya. Tetapi perkiraanku itu ternyata keliru. Ibu muda itu tidak menyesal. Bahkan keduanya akhirnya menemukan kesepakatan untuk membuat Babadan menjadi padukuhan induk Kademangan Perancak. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Ternyata ada hubungan yang berkait di Babadan, sehingga Babadan telah dengan terbuka ingin mengambil alih kekuasaan Ki Demang di Perancak. Setelah merenung sejenak, Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Apakah Ki Demang sudah mempunyai rencana untuk mencari penyelesaian tentang persoalan ini? Belum, Kisanak. Tetapi sementara ini kami telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kekerasan, jika Babadan memaksakan kehendaknya. Dukungan para Bekel sangat kami banggakan. Termasuk Ki Bekel di Wijil. Orang-orang Wijil nampaknya sudah tidak sabar lagi. Menurut Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil ini, Babadan harus ditundukkan dengan kekerasan. Para perampok yang bersarang di ujung hutan itu harus dihancurkan. Ki Bekel Wijil pun menyahut. Bukan hanya padukuhan Wijil, Ger, tetapi beberapa padukuhan yang lain telah bersiap pula. Yang masih belum siap adalah padukuhan Karanglor dan Karangwetan. Meskipun kedua padukuhan itu termasuk padukuhan yang besar, tetapi nampaknya masih ada yang menghambat para penghuninya untuk mempersiapkan diri menghadapi sikap orang-orang Babadan serta para perampok itu. Ki Demang, bertanya Rara Wulan kemudian. Apakah hubungan Nyai Demang muda itu tidak menimbulkan kecemburuan kepada anaknya laki-laki yang sudah menjadi Bekel itu? Bukankah umur Ki Bekel itu tentu tidak berbeda jauh dengan Ki Demang? Adikku yang tamak itu tidak mempertimbangkan dan apalagi menilai sikap ibunya. Baginya, asal ia berhasil menguasai Kademangan ini, maka akan dapat ditempuh segala macam cara. Rara Wulan mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku juga seorang perempuan seperti Nyai Demang muda itu. Kenapa ia harus menjual harga dirinya untuk satu tujuan yang bahkan keliru dan tidak menurut tatanan? Sifat ibu muda itu memang aneh. Sekarang adikku itu benar-benar tidak dapat melihat kebenaran sama sekali. Tatanan dan paugeran yang ada itu pun telah diinjak-injaknya. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Agaknya memang tidak ada jalan lain bagi Ki Demang Perancak, selain memaksa Babadan tunduk kepada tatanan dan paugeran itu. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, sebenarnya, Kisanak, jika segala sesuatunya masih belum terlanjur menjadi kusut, adikku itu dapat menempuh jalan yang jauh lebih baik. Jika ibu muda dan adikku itu dengan baik-baik minta kepadaku kesempatan untuk menjadi seorang Demang di Perancak, maka aku akan bersedia meletakkan jabatanku. Aku akan bersedia minta kepada para bebahu untuk menerima adikku itu sebagai Demang di Kademangan Perancak. Tetapi aku tidak mau mereka menempuh cara yang tidak terpuji ini. Aku tidak mau disingkirkan dengan kasar. Apalagi aku berpegang pada tatanan dan paugeran. Karena itu, maka aku tidak mau meninggalkan kedudukanku. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Namun persoalan yang berkembang di Perancak itu sangat menarik perhatian mereka. Nampaknya pada ujungnya, akan terjadi benturan kekerasan antara dua orang kakak beradik itu. Ki Demang, berkata Gelagah Putih itu kemudian. Rasa-rasanya aku ingin mengikuti perkembangan dari persoalan yang ada di Kademangan ini sampai tuntas.
Tetapi sayang sekali, bahwa kami berdua harus segera kembali sampai di tanah perdikan menoreh. Terima kasih atas perhatian Kisanak berdua. Kami akan sangat bersenang hati jika Kisanak berdua bersedia mengikuti perkembangan keadaan di Perancak ini sampai tuntas. Bukankah Kisanak telik sandi yang sudah diupah oleh Demang Perancak? Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada datar Gelagah Putih menyahut. Ya. Hampir saja aku digantung di depan pintu gerbang padukuhan Babadan, serta dilempari batu oleh anak-anak remaja di Babadan. Nah, bukankah menarik untuk melihat kelanjutannya? Bertanya Ki Bekel Wijil. Ya. Karena itu, Angger berdua sebaiknya tinggal di sini untuk sementara. Sepekan 2 pekan tidak akan berarti apa-apa bagi seorang pengembara. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian berkata, Ki Demang Perancak serta Ki Bekel dan Ki Jagabaya Wijil, sebenarnya lah aku ingin menyaksikan akhir dari persoalan yang timbul di Kademangan ini. Tetapi aku juga harus segera pergi ke Tanah Perdikan. Karena itu, besok pagi-pagi kami berdua akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Perdikan. Aku akan berusaha datang kembali sebelum sepekan. Menurut dugaanku, dalam sepekan ini persoalan di Kademangan ini masih belum akan dapat diselesaikan. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, tentu kami tidak akan dapat menahan Kisanak berdua di sini. Tentu aku tidak dapat menuduh Kisanak telik sandi dari Babadan yang datang untuk melihat kelemahan Kademangan ini. Karena itu, maka aku hanya dapat mempersilahkan. Meskipun demikian, kami di sini benar-benar mengharap kedatangan Kisanak berdua dalam pekan mendatang. Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk datang kemari lagi, Ki Demang. Aku berharap bahwa dalam pekan mendatang, sikap Karanglor sudah berubah, sehingga kami akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih mantap. Yang kemudian harus menjadi perhatian kami adalah kekuatan para perampok yang tinggal di ujung hutan. Jumlahnya tentu tidak sebanyak orang Babadan sendiri. Tetapi mereka adalah orang-orang yang garang dan kasar. Tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak dapat dilawan, Ki Demang, berkata Ki Bekel Wijil. Kami ternyata mampu mengusir 2 orang di antara mereka. Tetapi kita harus mengerahkan orang yang jumlahnya berlipat ganda dari mereka. Jika padukuhan Karanglor dan Karangwetan yang terhitung besar itu sudah dapat menyesuaikan sikapnya dengan sikap kita, maka aku kira jumlah kita sudah cukup memadai. Ya, jumlahnya cukup memadai. Tetapi para perampok di ujung hutan itu dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Ki Bekel menarik nafas panjang. Hari itu 5 orang padukuhan Wijil terluka parah ketika mereka mencoba melawan 4 orang berkuda dari Babadan. Sedangkan 9 orang yang kemudian melawan 4 orang, dan yang kemudian tinggal 2 orang saja, 3 di antara mereka telah terluka pula. Seorang bahkan agak parah. Ki Bekel itu pun kemudian mengangguk sambil berkata, Ya, orang-orang dari ujung hutan itu adalah orang-orang yang tidak berjantung lagi. Mereka sudah terlalu biasa membunuh, sehingga pembunuhan bagi mereka adalah hal yang sah dan wajar. Gelagah Putih mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa-rasanya mereka berdua ingin tetap berada di Kademangan itu sampai persoalan mereka tuntas. Tetapi mereka tidak tahu berapa hari dibutuhkan waktu untuk menuntaskan persoalan mereka. Tetapi menurut dugaan Gelagah Putih dan Rara Wulan, waktu yang diperlukan tentu lebih dari sepekan. Bersambung ke bab 530. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.